Bapak Ibu-Ibu kalau mengingat itu zaman kulit hitam para pemain jazz yang hebat kayak Nat King Cole itu, sehebat apapun dia tidak bisa kencing di toilet yang sama dengan kulit putih. Ya, itu zaman sekarang kemajuan kesetaraan kulit hitam dan kulit putih di Amerika itu melewati darah dan air mata baik pejuang-pejuang kulit hitam maupun kulit putih. Jadi kalau mengambil film My Name is Khan itu ya, dia bilang manusia itu ya cuma ada dua lah, yang memang baik atau memang buruk. Agama itu sering hanya label itu. Nah, jadi hati-hati kita ya. Tapi yang perlu kita pikirkan ya, kita itu kenapa demikian tertindas dalam masalah teknologi ini, kita sangat tergantung. Dan belum memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, belum merdeka. Nah, analisis yang seperti ini nih bisa diperoleh dari para pemikir seperti Jacques Derrida, Judith Butler, orang-orang yang insya Allah awet tua itu ya. Karena mereka selalu memikirkan kemanusiaan dan menebarkan nilai-nilai itu. Walaupun lebih menguntungkan buat mereka kalau gabung sama orang-orang terkaya di Silicon Valley yang hartanya super kaya itu. Tapi ternyata banyak juga orang-orang kulit putih yang secara ras mereka kulit putih tapi jiwanya tetap berpihak pada wong cilik itu. Nah, kita semua itu dari sisi teknologi, dari analisis wacana postmodernism, kita semua wong cilik itu. Teknologi kita tergantung ke pihak-pihak yang kuat ya. Tidak hanya Barat ya, China bisa menurut saya sedikit lagi. Ketika dia sudah menguasai segalanya, kita akan tergantung total ya. Saya sering mengatakan wacana cloud, hati-hati cloud, hati-hati cloud, semua solusi serba cloud. Memang semua serba mudah, tapi bisakah kita bayangkan betapa banyak uang yang mengalir ke Zoom yang sedang kita pakai ini? Ini bukan teknologi yang istimewa, Bapak, Ibu-ibu. Tidak ada quantum computing di sini. Why? Nah, itu perlu menjadi menggugah kita semua. Jangan-jangan kita nanti kalau melakukan riset, ya sama aja gitu. Kita pilih bidang-bidang riset yang memperkaya diri kita sendiri, yang membuat kita cepat dapat gelar profesor atau yang lebih tinggi, tapi nggak ada kemanfaatannya untuk wong cilik. Perjuangan keras Prof. Yusef misalnya membuat Edunex ini, wah saya angkat jempol ya, dan saya tahu betul beliau dari dulu membuat aplikasi apa saja. Nah, luar biasa, itu salah satu yang harus kita tiru ya. Intelek praktis ya, seperti beliau gitu. Nah, banyak dari dosen-dosen kita yang kita bisa tiru ya. Salah satunya bisa dicek lah itu ya, channelnya Pak Dr. Budi Raharjo. Itu termasuk favorit saya, itu teman dan favorit saya. Beliau berjuang terus-menerus mencerahkan teknologi, dan dia buat juga, nggak kapok-kapok, buat terus ya AI bersama Prof. Bambang dan temannya yang lain tuh. Ya, karena ya itu perjuangan kita belum selesai gitu untuk memperjuangkan wong cilik. Ya, dalam teknologi aja nggak usah pusing-pusing ya. Mau presiden siapapun, saya bilang sama teman-teman, kalau saya berjuang nggak tergantung presiden. Karena siapapun presiden ya bidang ini tetap harus ada, kalau nggak mati gitu. Bapak ibu-ibu yang misalnya bekerja di bidang biomedics itu sangat mulia sekali. Saya nggak bisa ngomong lagi ya, kecuali mendoakan bapak ibu-ibu yang bekerja di sana sungguh-sungguh. Kalau bisa ya dimasukkanlah semangat untuk memperjuangkan wong cilik ini, dan kenyataan bahwa hampir semua barang-barang kita sekarang beli dari luar. Karena salah satu sales agentnya dari perusahaan besar itu mahasiswa STI ya, mahasiswa kami, mahasiswa kita gitu. Kita sedih. Ujung-ujungnya jadi sales engineer. Maka kayak Pak Angga ini saya juga sangat senang, data scientist praktis luar biasa Bapak. Bapak Ibu saya rasa juga membawa semangat juang masing-masing ya.
Nah, ini cuma untuk menggugah saja betapa wacana postmodernisme itu penting. Kesetaraan itu penting. Salah satunya paling praktis, teknologi dan sains saat ini itu jelas berpihak ke Barat, berpihak ke Silicon Valley. Sekarang berpihak juga ke China, hati-hati ke India. Tanpa ini kita ingin membuat perpecahan bangsa-bangsa, enggak. Sekedar kita mengikuti balancing saja, misalnya TKDN. Ya, seperti sahabat saya yang saya katakan tadi, nanti sore saya juga mau ketemu beliau. Saya sangat bangga beliau bisa membuat perusahaan dengan 100 researcher, dia buat akademi elektronik sendiri, dia gulung kabel sendiri sampai berbagai peralatan instrumentasi itu dia perjuangkan TKDN-nya, dia urus ke kementerian sampai dapat 70% dan itu udah menurut saya luar biasa ya. Dan kalau kita masukkan keikhlasan di dalamnya, insya Allah akan jadi amal baik yang luar biasa Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya concern kita semua. Kalau kita selama masih tergantung luar terus ya kita belum merdeka. Dan nanti semakin lama gap itu semakin dahsyat. Dulu hartanya Bill Gates cuma yang terkaya di dunia cuma 70 billion US dollar. Sekarang Elon Musk tuh 200 billion US dollar lebih harta personal. Itu belum ngomong ada grup BlackRock atau apa itu yang puluhan kali lipat atau ratusan kali lipat lebih kaya dari Elon Musk, dan dia itu membawa kira-kira setengah mungkin ya investasi penting di dunia itu di tangan mereka itu. Nah, jadi dengan memahami apa namanya teori-teori kayak postmodernisme ini menurut saya bukan isapan jempol ya. Teorinya kelihatan sulit, abstrak, tapi dia tuh sangat mengakar ya. Ya, demikian Pak Agus. Mohon maaf ya, silakan Pak diteruskan. Terima kasih Pak Dim. Betul sekali, contoh-contohnya sangat nyata ya. Kita memang perlu komitmen kepada wong cilik Bapak Ibu sekalian, meskipun kita tampaknya objektif ya, kita tampaknya sains, teknologi, tampaknya objektif. Tapi ternyata selalu kita perlu ya value constituted tadi ya, kita perlu membela wong cilik. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, pragmatisme untuk aksiologinya. Justru di sini malah value driven research-nya. Jadi jelas-jelas apa manfaat yang akan kita berikan di sini. Lagi-lagi wong cilik juga pertimbangannya, karena pragmatisme ini juga sudah mempelajari posmo. Sehingga kalau kita istilah yang lebih tepat sebenarnya neo-pragmatisme ya, neo-pragmatisme. Jadi sudah mempelajari posmo, sudah mempelajari hermeneutik ya. Murid-murid, misalkan ini Brandom ini murid dari Gadamer, murid dari ya para posmo. Nah, sehingga memanfaatkan value, udah value driven ya. Kita memang membela wong cilik, kita membela keseimbangan, maka kita perlu mengkaji untuk menyeimbangkan itu semua. Saya sebenarnya sempat sangat berbahagia ya Bapak Ibu sekalian. Ya, moga-moga berlanjut kebahagiaannya ketika para tukang ojek itu bisa memperbaiki nasib hidupnya melalui teknologi digital kan itu. Kemudian pedagang-pedagang kecil dengan yang tadi dengan Gojek, dengan Bukalapak itu ada kemajuan. Nah, nanti barangkali Pak Dimitri juga bisa nge-share juga bahwa harapan kemajuan itu selalu ada. Tapi tantangan juga akan selalu ada, karena pihak yang punya power yang kuat juga akan ikut terus bermain. Bahkan untuk pragmatisme ini dimulai dari keraguan, dari satu keyakinan. Dia meragukan bahwa sistem yang ada ini memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat luas. Jadi kita perlu mengkaji sistem yang ada, alternatifnya apa saja. Dan lagi-lagi ketika kita aksiologi dari pragmatisme ini, kita perlu refleksifnya, berpikir mendalamnya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Dan memang di sini kalau kita sebut dalam tulisan yang saya tuliskan di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa neo-pragmatisme ini melawan pengotak-ngotakan yang terbatas. Misalkan kayak Hilary Putnam ya, bahwa kita adalah ahli teknologi, maka kita harus membahas teknologi saja. Itu yang dilawan.
Nggak boleh, karena teknologi kita berdampak pada masyarakat luas.